Halo kawan semua, hai. Selamat malam, kembali lagi live. Biasanya emang lebih sering dan senang live di hari Rabu karena ini adalah pertengahan antara weekdays dan juga weekend. So I'm really excited untuk share ke kawan-kawan semua. Untuk pertama kalinya I'm going to say juga thank you untuk semua support kawan-kawan semua. Ini DM kawan-kawan tuh banyak banget dan saya berusaha untuk membalas, tapi mohon maaf kalau misalkan masih ketumpuk. It means a lot to me, dan saya juga saat ini masih proses belajar ya. Jadi kita semua di sini saling bertumbuh, saling berkembang bareng-bareng di sini. Oke. Nah, di malam hari ini saya akan sharing ke kawan-kawan semua tentang 5 tahap membangun personal branding ya. Karena memang bagi saya pribadi personal branding ini adalah salah satu topik yang memang saya sangat passionate banget gitu. Bahkan di awal-awal waktu masih mulai Facebook, jadi zaman-zaman tahun 2010-2011 ya, masih ngebangun Facebook, itu sudah sering banget gitu ngomong tentang personal branding. Walaupun pada saat itu sebenarnya masih bingung gitu, personal branding itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, makanya di malam hari ini saya akan lebih sharing ke kawan-kawan semua tentang gimana sih kawan-kawan bisa membangun personal brandingnya dengan jauh lebih baik lagi, biar nggak salah arah gitu kan. Bukan berarti bahwa saya sangat master sekali di bidang personal branding, tapi ini adalah proses saya juga dalam mengembangkan akun saya, dan banyak sekali benefit yang saya bisa manfaatkan, dan insya Allah juga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Bagi yang punya pertanyaan general yang selama sejauh ini belum pernah dibalas, kawan-kawan bisa langsung aja isi di bagian Q&A-nya ya. Bentar, saya minum dulu ya, karena saya sering sekali agak kehilangan nafas. Selamat datang, kawan-kawan yang udah masuk, ayo dong komen kalian lihat live ini dari kota mana, so I can notice you guys. Hai, welcome semuanya. So, 5 tahap dalam membangun personal branding, dan ini benar-benar semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Yang pertama adalah, ini adalah step 1, you have to know yourself. Jadi kawan-kawan harus mulai untuk mengenali diri kawan-kawan semua. Karena kebanyakan orang ya di tahap 1 ini, mereka melihat bahwa ada seorang content creator yang jauh lebih sukses, ada yang berhasil dengan konten A, makanya saya ingin ikut dengan konten A itu gitu. Saya lihat ini yang lagi booming nih, kayaknya si content creator B kayaknya lagi booming, ya udah saya ubah ganti lagi, saya melakukan fokus untuk membangun konten itu. Ini yang menjadi masalah. Pada saat kita udah mulai ngebangun sesuatu hal dengan fondasi hanya ikut-ikutan, fondasi hanya karena lagi ngetren misalkan, ya kita akan kehilangan identitas diri kita. Bukan berarti bahwa ngikut tren itu nggak boleh, boleh banget gitu ngikutin tren, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Makanya untuk step 1, kita harus kenal dulu nih passion kita apa, kekuatan kita itu apa, dan hal-hal apa yang memang senang kita lakukan gitu, dan itu yang kita jadikan sebagai fondasi untuk konten dari kawan-kawan semua. Jadi misalkan ya, mulai dengan sesuatu kayak coba tanyakan ke dirinya bahwa Far, kamu tuh senangnya melakukan apa sih gitu, dibayar atau enggak dibayar, kamu akan sangat happy untuk melakukan hal itu. Coba list jawaban-jawaban ini dalam 5 jawaban atau 10 jawaban. Karena coba list bahwa kekuatan saya itu sebenarnya ada di mana, hal-hal yang memang senang saya sharingkan gitu. Pada saat hal itu udah ketulis, nah itulah yang akan menjadi fondasi kawan-kawan semua. Karena bagi saya pribadi, bangun konten itu nggak mudah. Bangun konten itu butuh effort yang sangat-sangat tinggi banget gitu. Tapi dengan memahami bahwa ini adalah suatu hal yang saya suka, ini ada suatu hal yang saya senang, ya kawan-kawan akan tetap melanjutkan hal itu ya kan. Nah, problem selama ini karena kita ikut-ikutan dengan konten orang lain, kita nggak tahu apakah suka atau nggak suka, pokoknya kita ngikut aja. Jadinya apa, pada saat lagi stuck, nggak ada yang likes, nggak ada followers, kita udah langsung down dan nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Makanya step 1 kawan-kawan sangat penting sekali. You have to know yourself, what is your passion, what is things that you love to share. Oke, itu step 1. Nah, sedangkan selanjutnya adalah mulai dengan melakukan step 2, yaitu you have to be visible. Visible itu maksudnya adalah gimana caranya biar kawan-kawan itu bisa dilihat oleh orang lain. Tadi step 1 udah membangun yang namanya fondasi, udah mulai membangun bahwa konten saya akan mulai dengan konten yang seperti ini. Ini adalah passion saya, ini adalah hal yang saya senang lakukan gitu. Pada saat itu udah ada, hal selanjutnya adalah gimana konten kawan-kawan ini bisa dilihat oleh orang lain. Makanya perlu banget nih ya untuk step kedua, mulai mempelajari platformnya apa,
cara organiknya gimana, dan juga gimana kawan-kawan bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah sama misalkan dengan postingan microblog saya di hari ini gitu, tentang gimana kawan-kawan bisa membangun relasi. Karena percuma konten terbaik, konten yang bagus banget tapi nggak dilihat oleh orang banyak, kan sayang gitu. Jadinya kita nggak bisa benar-benar maksimal dalam pembuatan kontennya kita gitu. Jadi pada saat udah tahu fondasinya apa, udah mulai tahu passionnya apa, udah mulai membangun konten, hal selanjutnya sebagai PR, gimana konten saya ini bisa dilihat oleh orang lain. Nggak harus yang banyak, setidaknya ada progress. Misalkan bulan ini hanya dilihat oleh 100 orang, setidaknya bulan depan harus 150, harus 200. Jadi kawan-kawan tuh ada growth-nya dan bisa diukur langsung gitu. Nah, step ketiga adalah mulai berpikir bahwa kawan-kawan membangun personal branding itu untuk membangun yang namanya impact. Ini yang paling penting. Karena pada saat kita mulai personal branding, artinya kita mulai untuk ngebangun impact kita kepada orang lain gitu. Bukan hanya sekedar bahwa saya ngebangun personal branding untuk bisnis saya nih. Nanti kalau saya udah punya authority, saya bisa jualan apapun ke followersnya saya. Pada saat niat kawan-kawan seperti itu, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya niat itu akan nyampe, energinya akan nyampe kepada followersnya. Kawan-kawan nggak akan punya growth yang tinggi, karena saya pernah ada di fase itu gitu. Saya merasa bahwa saya mulai bangun konten itu bukan karena ingin menciptakan dampak. Yes, ingin berdampak buat orang lain, tapi niat paling gedenya itu gimana caranya supaya bisnis saya bisa punya omset yang gede. Resultnya gimana? Ya nggak ada progress, nggak ada growth gitu. Karena niat kita sebagai seorang content creator itu bisa kerasa dengan followers kita gitu, circle-nya kita. Makanya penting banget kawan-kawan highlight bahwa saya buat konten ini memang akan bermanfaat untuk bisnis saya, tapi saya nggak akan fokus di situ. Fokusnya adalah gimana apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk circle saya. Mau dia pakai jasa saya kek, mau dia beli produk saya kek, itu adalah di luar dari hal yang saya bisa kendalikan. Makanya sangat penting decide bahwa buat konten untuk berdampak buat orang lain, karena itu akan sangat beda banget guys. Pada saat kita buat konten karena ada niat yang lain, itu akan berasa banget ya. Mungkin Tuhan juga bantu kita untuk kita jadinya stuck untuk mikir ide, karena ya niat kita beda. Coba deh kawan-kawan itu yang diperbaiki dikit, insya Allah akan dimudahkan kok. Karena kita merasa bahwa kita jadi content creator untuk berdampak buat banyak orang gitu. Uang mah nanti belakangan. Dan itu memang butuh proses untuk sampai di level itu, right? Nah, selanjutnya step keempat, paling penting untuk networking seluas-luasnya. Dan memang ini juga salah satu hal yang saya dapetin juga dari provokonline.com. Di sini juga selalu di-sharingkan bahwa memang paling penting itu adalah kita harus ngebangun networking kita seluas-luasnya. Dan ini paling penting. Jadi jangan hanya sekedar misalkan bangun konten, kolaborasi dengan orang lain, udah sampai di level itu. Kita harus benar-benar mengembangkan semua jaringan-jaringannya kita gitu. Kita harus mengembangkan sebisa mungkin kita itu ada di semua area gitu. Misalkan di circle industri kesehatan, dia tahu kita. Di industri otomotif misalkan, dia juga tahu kita. Makanya sangat penting sekali untuk kita selalu memperluas pertemanannya kita. Jadi jangan sok jual mahal atau misalkan malu-malu untuk chat orang lain. Gak apa-apa kok untuk kawan-kawan bisa mulai untuk networking kepada orang yang mungkin belum kenal kita. Karena kan semuanya bisa mulai dengan sharing sesuatu hal yang memang relate dengan mereka, dan memang ada hubungan yang terjalin pada saat di DM pertama. Itu akan sangat-sangat membantu sekali buat mereka. Dan yang terakhir adalah keep update dan juga selalu innovate. Maksudnya gimana? Content creator 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ada yang masih bisa bertahan sampai sekarang, ada juga yang udah hilang. Apa yang membedakan mereka? Bedanya, satu, ngikutin tren dan terus berinovasi. Satunya, tetap ada di zona idealismenya mereka. Ujung-ujungnya apa? Pada saat kita tetap idealisme tentang kekuatan kita apa, itu akan sangat-sangat membuat kita tertinggal dengan tren yang ada. Makanya kawan-kawan sebagai content creator, idealisme boleh, tapi jangan lupa juga untuk ngikutin apa sih yang lagi terjadi. Selama kita nggak kehilangan value dan passion kita, for me that's okay untuk belajar sesuatu. Itu dia 5 hal yang step yang sangat sederhana banget ya, yang kawan-kawan bisa maksimalkan. Jadi yang pertama saya ulang lagi, kawan-kawan yang telat masuk di IG Live ini bisa nanti, insya Allah nanti malam saya akan upload di YouTube saya ya.
Step 1, you have to know yourself. Kamu harus benar-benar tahu kekuatanmu tuh apa, passionmu ada di mana, hal yang senang sekali kamu lakukan itu apa. Itu step 1. Step kedua, you have to be visible. Kawan-kawan, selain punya konten yang terbaik, konten ini tuh harus dilihat oleh orang banyak. Gimana cara dilihat oleh orang banyak? Ya kawan-kawan harus belajar tentang platformnya, belajar cara algoritmanya, belajar gimana networking dengan orang lain lewat DM dan lain sebagainya. Step ketiga, niatkan bahwa buat personal branding ini untuk bermanfaat untuk banyak orang. Karena kebanyakan di antara kita punya niat yang terselubung buat personal branding untuk keuntungan pribadi. It's actually really normal to be benefit by our personal branding. Tapi selalu ingat deh ya, 80-90% kalau itu diniatkan untuk impact, rezeki itu akan datang sendiri, serius deh. Dan itu yang saya rasakan sekarang. Dan step keempat, networking seluas-luasnya ya. Jangan hanya tinggal diam, buat konten, terus lupa untuk kolaborasi dengan orang lain. Dan kelima adalah terus berinovasi. Itu yang paling penting, gimana caranya biar kawan-kawan, you have to see the trend, you have to innovate. Itu hal-hal yang sangat-sangat penting banget. So, itu dia 5 hal yang ingin saya sharing. So, seperti biasa kita masuk ke Q&A session. Karena mungkin ada yang belum sempat dibalas DM-nya. Saya mohon maaf sekali ya. Karena saya berusaha berjuang-juang untuk ngebalas. Tapi kan kawan-kawan tahu lah ya. Selain sebagai content creator yang harus upload di IG, di Twitter, di TikTok, di YouTube, saya juga punya agensi yang saya juga kerja ya. Saya nge-handle beberapa brand untuk guideline brandnya, social media marketingnya, dan itu juga butuh waktu dan tenaga. Makanya saya sebisa mungkin pada saat mungkin DM kawan-kawan itu tenggelam, seminggu belum kebalas, itu di-up lagi aja biar naik lagi ke atas. Karena pada saat saya scroll ke bawah itu udah kayak kebanyakan gitu. Oke, semoga dimengerti ya guys. Oke, kita lihat nih pertanyaan kawan-kawan semua. Gimana cara meyakinkan atasan untuk melakukan terobosan baru? Oke, ini case-nya pada saat kita lagi kerja sama orang lain ya. Memang sedikit tidak mudah pada saat kita itu punya idea, punya suatu hal yang menurut kita kayaknya ini adalah hal-hal tren yang akan sangat benefit untuk perusahaan kita nih. Tapi sayangnya kadang para petinggi-petinggi itu belum mampu melihat apa yang kita lihat. Nah, step yang bisa saya lakukan adalah pertama memang jalin komunikasi dengan baik ya. Karena orang-orang itu bukan berarti mereka nggak dukung ide kita, tapi karena mereka masih khawatir dengan ide kita, dan yang kedua mereka masih percaya dengan cara-cara lama. Makanya pertama bangun komunikasi yang baik, kedua sampaikan bahwa ini loh brand A atau brand B udah melakukan dan sukses dan saya udah analisis bla 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 bla. Jadi jangan hanya datang tangan kosong terus bilang ini nih, tapi memang harus dijabarkan dengan data. Karena dengan begitu si bos ini akan melihat bahwa ini akan sangat membantu sekali buat mereka bisa mengembangkan company-nya mereka gitu. Oke, semoga membantu. Saya lihat komen dulu ya guys, karena biasanya komen ketumpuk. Kak, bagaimana untuk tahu apa yang benar-benar kita senangi dan itu adalah hal yang menjadi passion kita? Bagi saya ini ada pertanyaan yang butuh waktu ya, karena saya pribadi di awal saya tuh berpikir saya adalah orang senang gambar, makanya pakai iPad ngegambar-gambar. Tapi semakin kayaknya bukan ini deh, kayaknya coba deh yang lain gitu. Dan ini adalah hal yang wajar-wajar saja gitu, karena kan kita sebagai manusia kadang kita punya passion atau kekuatan bukan cuma satu, itu banyak banget. Tinggal gimana kawan-kawan bisa ngejaga. Jangan sampai baru seminggu nyoba A, mau coba B lagi. Jadi gini, coba aplikasikan satu passionnya selama 3 bulan. Kalau 3 bulan oke aja, oke dilanjutkan. Tapi kalau misalkan belum cocok, coba dianalisa lagi, coba passion yang lain. Yang paling penting jangan cepat ganti passionnya, karena kita harus tetap dilakukan gitu, tetap fokus ke suatu hal yang memang kita udah decide untuk bangun passionnya itu. Oke, semoga membantu. Saya buta banget soal algoritma nih. Apa yang harus saya ketahui dan belajar dari awal mengenai hal ini ya. So, bagi saya pribadi, kalau ingin belajar algoritma, kita harus benar-benar terjun di platformnya dan memang melakukan postingan untuk nge-testing sendiri. Walaupun mungkin banyak di YouTube saat ini atau artikel yang ngebahas tentang algoritma Instagram, tapi kan ini adalah pihak eksternal dari IG yang update, meaning bahwa tips-tips tentang cara organik atau misalkan tips algoritma misalkan itu adalah
orang pihak dari luar dari Instagram, meaning bahwa bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak gitu. Jadi memang cara terbaik untuk bisa memahami algoritma kita harus coba sendiri dulu. Itu yang pertama ya. Kedua, memang harus terjun di platform yang mulai mempelajari bahwa ini postingan yang masuk di explore kok bisa masuk explore gitu. Oh, ternyata mereka pakai hashtag. Oh, ternyata di 30 menit pertama itu ada komen di situ gitu. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin belajar algoritma Instagram, bisa langsung aja masuk di YouTube saya. Saya pernah bahas di video 10.000 follower kayaknya. Dicoba buka aja, di situ ada basic fondasi algoritma. Dan kawan-kawan harus highlight bahwa algoritma itu kawan-kawan perlu pelajari 10% aja ya. 90% ya kawan-kawan pelajari gimana membuat konten yang bagus. Karena sebagus apapun atau sepintar apapun kita tentang algoritma, pada saat konten kita nggak ada pembeda dengan yang lain, ya sama aja bohong gitu. Oke, semoga membantu. Halo Bang, saya mau tanya bagaimana kalau diri kita masih merasa banyak passion jadi belum bisa fokus ke satu passion aja. Kayaknya ini sama pertanyaan yang tadi ya. So, fokus ke satu 3-4 bulan, nanti kalau misalkan nggak cocok ya udah ganti lagi. Karena setiap manusia berproses dan kita akan menemukan pola yang tepat setelah melewati proses itu. Dan saya nggak bisa bilang ya tidak itu kawan-kawan yang harus lewatin sendiri. Yang ingin saya lihat adalah it's actually normal kalau misalkan kita langsung ganti passion. That's okay. Oke? Semoga membantu. Kapan waktu terbaik untuk upload konten agar engagementnya bagus? Kalau saya selalu lihat dari insight Instagram saya. Jadi kawan-kawan kalau bisa lihat di bagian Instagramnya ada kelihatan insight. Di situ coba buka. Di situ akan kelihatan jam-jam paling aktif followers kita itu jam berapa. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya sih paling seneng itu jam 5 sampai jam 7 ya. Jam 4 sampai jam 7 malam itu bagus. Jam 4 sore itu sangat bagus sekali, atau siang juga bagus. Jadi tergantung sih dari market atau audiens dari kawan-kawan semua. Oke, semoga membantu. Oh, banyak ya. Kak, kenapa ya yang namanya followers itu unfollow akun kita? Pertama, jangan baper. Di unfollow mah biasa aja guys. Jadi ini hanya dunia digital gitu. Ngapain sih kita harus menukarkan dunia nyata kita dengan dunia digital? Mau di unfollow kayak mau di follow, itu tidak akan mempengaruhi kita buat konten atau enggak. Karena jangan sampai hanya karena di unfollow oleh orang sekian terus kita merasa kayak waduh kayaknya kontenku ini nggak bagus deh ya. Bisa jadi kalau memang di unfollow kita memang karena dia nggak butuh lagi konten kita, and which is fine dan sangat nggak ada masalah. Ya udah, kita fokus aja kepada orang yang bisa melihat konten kita. Kawan-kawan saya juga banyak yang follow loh ya. Jadi saya juga secara pribadi, misalkan nih 7 hari terakhir yang saya lihat tadi, 7 hari terakhir yang follow saya itu 17.000 ya, 17.000 apa 16.000 follower. Yang unfollow saya itu ada sekitar 400-an orang. Nah 400 ini gede loh gitu. Meaning bahwa dari 17.000 orang yang memang senang dengan value saya, ada 400 orang yang belum bisa melihat value saya. Dan it's fine, dan mereka nggak salah sama sekali, karena memang mereka tidak satu value dengan saya, dan memang ada content creator yang memang cocok untuk mengisi value-nya mereka. So fokuslah energi kawan-kawan kepada sesuatu hal yang memang bisa dikendalikan gitu loh. Jadi mau di unfollow kayak, mau di follow kayak, that's fine. Saya akan tetap semangat untuk buat konten. Makanya itu adalah fondasi yang kawan-kawan memang wajib banget untuk punya di awal-awal membangun kontennya. Oke, semoga membantu. Saya ingin membuat branding produk. Kalau mau menjalin networking terkait produk saya, sebaiknya pakai akun sendiri atau akun jualan saya. Oke, jadi kawan-kawan semua, kalau memang udah ngebangun bisnis, punya bisnis brand, menurut saya mulai untuk bangun bisnis brandnya juga gitu. Karena kalau personal brand itu, kalau misalkan nih kawan-kawan harus memilih apakah saya harus membangun personal branding saya dulu atau membangun bisnis brandnya saya dulu, itu tergantung tujuan kawan-kawan tuh sebenarnya ada di mana. Kalau misalkan kawan-kawan merasa bahwa 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang saya ingin akun bisnis brand saya ini akan gede gitu ya, otomatis tujuannya yang ngebangun ini. Kalau tujuannya adalah saya ingin membangun personal branding saya dulu supaya nanti pada saat saya punya circle yang cukup banyak, baru mulai untuk ngebangun bisnis saya. Ini kan ada 2 tujuan yang berbeda. Nah kalau misalkan memang mau di brand, ya udah bangun bisnis brandnya dulu, karena kita nggak bisa ngebangun dua-duanya di saat bersamaan, apalagi kalau memang baru memulai. Karena saya pun di sosial kreatif, saya membangun personal branding saya dulu. Dan saya membangun sosial kreatif itu pada saat followers saya 5.000 loh, 5.000 aja, dan itu udah cukup bagus untuk memulai sebuah startup. Dan
alhamdulillah saat ini lancar-lancar aja gitu, walaupun tetap ada badai juga sih. Intinya adalah ya it's actually normal untuk misalkan ngebangun personal brandingnya kita baru mulai bisnis brand, atau bisnis brand dulu nanti belakangan personal branding, nggak masalah. Intinya tujuannya harus jelas di awal. Oke, semoga membantu. Menurut Mas Fardi, untuk IG Live perdana kolaborasi dengan orang lain, baiknya menggunakan IG kita yang followersnya masih sedikit atau pakai IG pribadi yang apa? Baiknya menggunakan IG kita yang followersnya masih sedikit atau pakai IG pribadi yang followersnya lebih banyak. Kembali lagi ke tujuannya Mas Cerita Badi. Ya, jadi kalau misalkan memang tujuannya ingin mengembangkan cerita badinya atau akun bisnisnya, walaupun followersnya sedikit, ya udah mulai dari situ. Karena kalau misalkan personal brandingnya punya followers yang banyak, tapi kan tujuannya kan bukan ingin naikin personal brand. So walaupun followersnya banyak, itu belum tentu targeted, belum tentu hal yang memang menjadi tujuan kita. So hal yang sangat-sangat penting banget pada saat udah memulai bahwa kayaknya saya harus fokus di bisnis brand nih, ya udah fokus live-nya di bisnis brand aja, walaupun yang melihat hanya sedikit. Oke? Jadi nggak masalah kok, kembali ke tujuannya lagi. Semoga membantu. Boleh gak sih Kak Fardi misal personal branding fokus di dua hal, misal fotografi sama self development, apakah audiens kita akan pecah fokus atau akan bingung? Personal branding ya, misalkan ngebahas fotografi dan juga self development, ini menurut saya nggak jauh-jauh amat gitu, karena dunia fotografi adalah dunia yang ada hubungannya dengan manusia, dan manusia juga pasti ingin mengembangkan dirinya mereka, ingin develop diri mereka. Intinya self development dan fotografi nggak masalah kok digabungin aja, kecuali kalau misalkan fotografi terus kuliner, kan kadang nggak terlalu nyambung, atau misalkan kuliner dengan fashion itu kan yang nggak nyambung. Jadi kok self development sih masih oke aja sih. Semoga membantu. Oke, ini ada cara bijak. Kalau belum punya produk yang dijual, supaya dijual, apa saya fokus di upload konten saja supaya bermanfaat buat orang lain, terus kapan bermanfaat buat sayanya? Apa harus belajar buat ebook dulu ya? Saya jawab. Wait. Produk yang dijual apa saya fokus? Oke, kawan-kawan semua, jadi gini, ini kan saya sudah bahas nih di dalam microblog saya, fokus bangun selling dulu atau fokus bangun branding. Karena kan ini adalah dua hal yang memang agak dikit beda nih, butuh effortnya. Kita lihat kondisi kita saat ini. Kalau misalkan kita lagi di kondisi kepepet, kita lagi di posisi bahwa kita memang lagi butuh financial support untuk bisnis kita biar tetap bisa survive. Saran saya, nggak usah bermanfaat buat orang lain dulu. Maksudnya gimana? Ya nggak usah buat konten dulu untuk membangun branding, membangun value, karena memang kita lagi di kondisi krisis ya, memang butuh uang. Artinya apa? Ya kita harus genjot penjualan gitu. Makanya fokusnya di selling itu. Nah, tapi kalau misalkan memang di posisi bahwa oke, saya lagi survive juga, ya memang uang nggak banyak tapi masih cukup, tapi saya juga ingin membangun konten nih gitu. Nah, itu juga bisa sambil ngebangun konten. Boleh mulai untuk sharing ebook misalkan, itu dibagikan melalui Instagram Ads. Nanti dari ebook itu orang yang download itu yang akan dikelola lagi agar mereka yang awalnya strangers bisa menjadi loyal customersnya kita. Oke, semoga membantu. Cara nambah value di jualan kita gimana Bang? Kita jualan barang komoditas. Oke, misalkan nih, ini bukan endorse ya, ini adalah madu dari guru saya, namanya Petani Jujur. Jadi misalnya nih yang jualan madu ya, jualan madu kan banyak. Jadi kawan-kawan tuh kalau misalkan kita menjual barang komoditas, madu juga menurut saya komoditas, skincare juga komoditas. Gimana caranya supaya orang itu bisa mau beli madu ini gitu? Seperti yang pernah saya highlight di thread Twitter saya, bahwa ya kita harus mulai bangun angle apa sih yang memang belum ada saat ini gitu. Itu yang pertama. Misalkan kita jualan madu dan orang saat ini madu yang mereka jual apa aja gitu, kita coba lihat celah apa yang kita bisa masuk yang memang belum mereka coba untuk highlight. Nah, dari celah itulah kita bisa melihat apa biar kita bisa menang positioning di dalam market gitu. Itu yang pertama. Kedua, harus innovate produknya gitu. Jadi kalau misalkan saat ini banyak banget produk yang sama tapi gitu-gitu aja, ya kawan-kawan harus berpikir
1 sampai 2 level lebih di atas daripada produk yang lain, karena itu yang akan menambah value dari kawan semua. Intinya adalah value added itu adalah nilai lebih yang kita berikan kepada customers kita daripada apa yang mereka sekedar dapatkan pada saat beli di orang lain. Jadi bukan hanya di bagian produk, bisa jadi dengan relationship dengan customernya, bisa jadi dengan manfaat dari kontennya kita, itu juga bisa diukur dari situ. Oke, semoga membantu. Oke. Kak, kenapa yang view story lebih banyak daripada yang like foto kita di feed? Oke, jadi kenapa view story lebih banyak daripada yang like foto kita di feed? Pertama, karena memang story itu adalah Instagram lagi naikin banget gitu. Karena memang orang lebih banyak konsumsi memang lewat story. Tapi kedua, jangan ngukurnya dari like, tapi ngukurnya dari jangkauan. Coba Mbak Hesprau coba lihat di postingannya itu, lihat jangkauannya. Karena biasanya muncul sih di postingan kita, tapi orang nggak like gitu, diabaikan postingan kita. Jadinya gimana? Jangan ngukur dari situ. Ngukurnya adalah dilihat di insight, jangkauannya ada berapa orang. Intinya sih, kalau saya sih nggak jauh-jauh amat juga sih dari stories dengan di feed. Bahkan biasanya feed jauh lebih gede ya, mungkin karena masuk explore kali ya. So itu aja, coba dianalisa aja apakah kontennya bermanfaat, ada perkembangan nggak atau enggak. Tapi biasanya sih nggak terlalu jauh ya. Coba deh lihat di jangkauannya, jangan di angka likes ya, karena likes itu ada orang biasa mengabaikan. Semoga membantu. Kak, bagaimana pendapat kakak jika ingin membuat usaha di bidang jasa tapi dengan modal pas-pasan? Saya juga usaha jasa loh guys, jadi saya mulai social kreatif itu tanpa modal. Bener-bener pada saat 2 tahun yang lalu itu saya lagi bokeh, bener-bener kayak aduh gak ada uang nih, gimana caranya ya. Jadi kawan-kawan mungkin pernah merasa ya kayak waduh uang terbatas ya. Pada saat itu kayaknya di rekening saya 700.000 deh kalau nggak salah ya. Gimana caranya ya, pengen bisnis untuk order produk 700.000 nggak bisa dapet. Terus pada saat itu saya mikir kayaknya saya punya passion deh di bidang social media agency. Ya udah saya manfaatin akun Instagram aja dan mulai untuk sharing gitu. Jadi itu yang paling penting guys. Intinya adalah kita tuh punya satu modal yang paling mahal. Apa itu? Otak, pikiran kita gitu. Ini udah dikasih sama Tuhan, kok kita nggak manfaatin. Nah, ini adalah modal paling mahal, itu yang kawan-kawan yakinin dan bisa bangun. Ya mulailah membangun akun Instagramnya, mulai sharing, mulai highlight bahwa punya yang namanya jasa bla bla bla. Karena bagi saya jasa itu HPP-nya bahkan bisa 0 rupiah ya. Jadi ini sangat powerful sekali bagi kalian yang memang ingin bisnis jasa di era new normal ini. Oke, semoga membantu. Jadi mulai aja dengan akun Instagramnya dulu. Bisnis brand apa tuh tadi? Jadi gini, bisnis brand itu karena kan ada 2 hal nih yang kita bangun. Personal branding nih ya, sisi personanya kita, sisi manusianya kita di balik dari brand yang ingin kita angkat. Bisnis brand itu adalah online shop kita, misalkan brand bisnis kita. Jadi misalkan Nike, Supreme misalkan, atau apapun itu, Apple misalkan, itu adalah bisnis brand. Oke? Semoga membantu. Please share live ini di IGTV. Ya, kawan-kawan yang baru masuk di IG live ini, saya biasanya kalau IG live pasti akan langsung posting di YouTube. Jadi kawan-kawan yang telat langsung cek YouTube aja ya nanti. Selanjutnya, wait. Kak, saya base dari online shop. Saya punya banyak akun dulu, bekas akun online shop. Kalau saya sekarang mau personal branding, boleh pakai akun tersebut, nggak ada dampak negatifnya nggak? So, boleh aja. Cuma memang udah siap bahwa banyak akan unfollow. Ini pernah saya bahas di stories juga ya. Kawan-kawan coba deh cek highlight yang Q&A itu, insya Allah di situ banyak insight yang kawan-kawan lagi tanyakan juga. Jadi akan banyak yang unfollow, itu which is sangat oke sekali. Yang kedua, respon dari likes dan engagement kita tuh akan menurun, dan it's okay juga gitu. Intinya gimana caranya PR kita pada saat udah mulai posting, udah mulai ngebangun akun itu sebagai sosok yang baru, harus menemukan orang yang baru tuh untuk masuk ke dalam circle kita. Karena PR kita adalah gimana caranya followers yang lama ini jumlahnya harus lebih sedikit daripada yang baru.
Yang baru ini harus mendominasi, karena yang baru inilah yang akan menangkap value kita. Karena kan membangun akun itu butuh waktu ya, apalagi kalau mulai dari nol itu sangat-sangat tidak mudah sekali. Oke, semoga membantu. Kak Fardi, aku udah kerja tapi kurang begitu passion. Mau resign terus fokus bisnis karena udah punya konsep jual jasa di IG, tapi takut awal-awal finansial gak kuat. Baiknya gimana ya Kak? Ini juga pernah saya bahas. Intinya guys kayak gini, gak ada salahnya kok mengerjakan sesuatu yang memang kita nggak terlalu suka, kita nggak passion, ya lakukan aja karena memang kita lagi butuh financial supportnya kita. Kawan-kawan yakinkan ke dirinya bahwa oke, ini saya nggak suka, ini saya nggak terlalu passion, tapi saya harus tetap memanfaatkan diri saya bahwa saya harus tampil andal lah di bidang ini gitu, walaupun saya nggak suka, karena ini adalah bagian dari saya beribadah juga, karena pada saat kerja secara maksimal itu kan bagian dari ibadah juga. Itu yang pertama. Kedua, mulai set goal bahwa 1 tahun dari sekarang saya udah harus punya persiapan budget ya. Jadi kawan-kawan jangan langsung punya ide langsung mau resign gitu, jangan sampai, karena ujung-ujungnya kawan-kawan yang akan stres sendiri gitu, karena menjadi pengusaha itu nggak gampang. Kadang punya banyak banget uang, kadang minus, kadang bingung gimana gaji karyawan. Itu harus disiapin semuanya, karena it's all about mentality. Siapin ya ide-idenya itu, mulailah untuk bangun mulai dari sekarang sebelum resign. Nanti pada saat udah mulai stabil setahun kemudian baru mulai resign, karena tetap harus punya backup finansial yang jauh lebih bagus lagi. Oke, semoga membantu. Cara bikin pin message bagaimana sih Kak? Ini ya, kalau IG Live itu ya ditekan lama-lama aja nanti bisa pin. Oke, semoga membantu. Kak, kalau kita buat konten tentang self development tapi kita bukan expertnya gimana? Di lain sisi dia juga suka akan hal itu. Oke. Kawan-kawan, saya itu share tentang Instagram bukan berarti saya expert loh ya. Jadi gini, mindset sebagai content creator, kita harus memposisikan diri kita bukan sebagai expert, tapi kita sebagai orang yang sharing apa yang kita tahu gitu. Walaupun kita bukan master di situ, tapi setidaknya pengalaman kita itu bisa menjadi pembelajaran buat orang lain. Karena sharing sesuatu di Instagram misalkan, itu bukan berarti bahwa kita master di situ. Misalkan nih saya pernah sharing tentang Zara, sharing tentang Uniqlo, itu kan ada beberapa negatif komen di situ dan bilang sok banget bahas-bahas fashion gitu. Dan saya juga highlight bahwa saya di situ saya highlight bahwa saya bukan master, tapi I just want to share karena saya dapat insight dari sini. Orang lain mau terima atau enggak ya itu di luar kendali saya dong. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir kok. Jadi niat kita kan ingin bermanfaat buat orang dan untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu gitu. Dan pada saat kita buat konten ini, itu membuat diri kita bertumbuh dan juga ya itu melatih diri kita juga untuk terus belajar. So it's actually really okay untuk posting sesuatu yang memang kita nggak terlalu expert di situ, tapi kita punya passion di situ, kita senang melakukannya. It's actually really fine. Oke, semoga membantu. Bang, jual produk fashion semacam jaket, kita upload konten tentang apa ya Bang? Oke, kalau fashion, saran saya sih lebih banyak sharing tentang OOTD, tips gimana kita kelihatan lebih simple misalkan, atau casual look, atau tips-tips bagaimana caranya biar kita tetap bisa memanfaatkan budget 500.000 untuk kelihatan seperti pakaian yang mewah misalkan. Tips-tips seputar fashion lah yang kawan-kawan bisa coba untuk bangun. Intinya coba lihat targetnya siapa. Si target ini pada saat buka IG dan dia mencari inspirasi tentang fashion, dia ingin mencari konten yang seperti apa. Itu yang harus dijawab. Oke, semoga membantu. Kalau saya punya, ini Mas Farhat, kalau saya punya passion berbagi nasihat kebaikan, self development, tapi ingin berbagi konten mengenai ikan cupang jualan saya, apa harus membangun 2 akun yang berbeda? Yes and no sih. Maksudnya gini, kalau yes maksud saya bisa aja sharing tentang cupang, ikan cupang misalkan di dalam akun kita, tapi sebatas di Instagram Stories aja bahwa ini adalah bisnis saya. Tetap harus ada backupnya, harus ada akun yang ngebahas ikan cupang itu, karena self development dengan ikan cupang itu sedikit agak jauh gitu ranahnya. Jadi memang harus butuh 1 akun untuk sebagai fondasinya, tapi 1 akun sebagai main akun. Misalkan personal brandingnya Mas Farhat, ya udah sharing tentang self development, tapi bilang juga bahwa Mas Farhan juga punya bisnis loh
ini ikan cupang sesekali diangkat di Instagram Stories. Karena IG Stories sih menurut saya nggak ada masalah untuk jualan-jualan di situ. Walaupun misalkan nggak sesuai dengan value kita, ya nggak apa-apa juga. Oke, semoga membantu. Ini pertanyaan dari Mas Marhaman. Kamu udah punya istri? Ayo guys, bantu jawab ya. Bantu jawab apakah Fadi udah punya istri atau belum. Aduh ya Allah. Selanjutnya tips untuk ide konten, apakah ada strategi bahas apa dulu lalu meningkatkan IG sampai goalnya tercapai. Nah, kawan-kawan kalau ingin mempersiapkan sebuah idea, coba misalkan nih untuk bulan Juni, kawan-kawan harus siapin semua selama 30 hari ke depan ingin bahas apa aja. Karena jangan sampai kawan-kawan tuh sampai di level kayak hari ini baru mikirin posting apa ya hari ini gitu, atau besok baru mau posting apa ya. Itu kita udah telat, orang udah perang, kita baru aja bangun gitu. Jadi agak telat. Makanya it's all about preparation. Pertama harus siapin dulu konten-konten selama 30 hari ke depan. Ya, kedua, kawan-kawan sisipkan waktunya untuk mulai riset tentang konten-konten tersebut. Yang paling penting kontennya udah harus ada desainnya, nggak apa-apa di hari itu juga. Karena saya pun melakukan hal yang sama. Saya idenya udah ada, tinggal desainnya ya misalkan postingan yang tadi saya juga baru desain jam-jam setelah maghrib gitu. Jadi desainnya cuma 30 menit, 15 menit, 20 menit, setelah itu langsung posting. Karena idenya memang udah ada gitu. Tapi ini butuh waktu sih untuk dapat di level ini. Intinya kawan-kawan pokoknya posting tiap hari pasti akan dapat insight, pasti akan dapat sesuatu dari situ. Oke, semoga membantu. Ini dari Mas Immanuel. Kak, saya punya bisnis aparel, sebat dulu konten rekomendasi yang baik. Bisnis aparel itu bisnis clothing ya. Ya sama aja sih dengan yang tadi. Jadi intinya kita boleh buat sesuatu konten yang memang lagi dicari di tren-tren fashion. Orang buka IG itu dia lagi nyari apa sih ya. Ini kayaknya udah kejawab deh kayak tadi. Oke, semoga membantu. Ini pertanyaan dari Mas Ardian. Kak, mau tanya kalau misalnya reach dan impression udah mulai tembus ke explore dan hashtagnya juga, kira-kira harus apa ya setelahnya biar bisa lebih lagi. Gini, science behind explore, ini versi saya ya, bisa jadi salah ya karena saya juga masih belajar. Pada saat kawan-kawan udah masuk explore ya, postingannya udah muncul tuh di explore, postingan selanjutnya kita dapat bonus, postingan selanjutnya pasti juga akan masuk explore. Nah, apakah akan lanjut lagi ke postingan kedua, postingan ketiga selanjutnya, itu tergantung dari kualitas konten ini. Pada saat kualitas konten ini tetap kejaga dari waktu masuk explore sama yang lain, itu akan masuk terus gitu. Saya jujur, postingan saya masuk explore itu yang pertama kalinya adalah postingan tentang, saya lihat dulu ya. Tentang aku, corona, dan masa depanku gitu. Nah, pada saat setelah itu, sampai sekarang, itu selalu masuk explore karena saya menjaga konsistensi kualitas konten saya. Jadi, makanya paling penting, selain memperhatikan hashtagnya, hal yang harus dijaga itu adalah kualitas kontennya kita, dan di 1 jam pertama, itu minimal ada engagement di situ. Ya, jadi itu yang harus di awal-awal, biar tetap bisa masuk explore. Karena untuk masuk explore itu butuh effort. Jadi harus posting tiap hari, pada saat udah ada goal yang satu, yang lain akan ngikut. Tapi tetap harus jaga konsistensinya. Semoga membantu. Kak, gimana sih cara ngomong selancar kakak seolah-olah ketika kakak bicara nggak kelihatan mikir dan mengalah dan karena itu dapat plus kakak tipsnya? Gimana ya? Nggak tahu ya jawabnya gimana ya ini ya. Intinya apa adanya aja guys. Jadi kalau kita gini loh, kalau saya pribadi, kalau saya mikir karena ingin terlihat perfect di antara kawan-kawan semua, di depan kawan-kawan semua, pertama saya nggak akan happy, kedua akan kelihatan bahwa saya mendramatisasi sesuatu gitu, dan saya nggak mau hal-hal kayak gitu. Intinya apa yang saya tahu, apa yang saya dapatkan, ya udah saya share aja langsung gitu, nggak usah mikir. Dan memang ya udah gitu, ini adalah hal yang saya dapetin, dan ini dari hati saya, kawan-kawan harus dapetin hal ini gitu. Jadi ya langsung aja secara natural keluar. Intinya dari hati kita sih, niat kita memang untuk kelihatan sempurna di depan followers kita. Karena saya nggak ingin kok kelihatan hebat, karena saya juga masih belajar banget. Intinya dari hati pengen share, udah share aja langsung, nggak usah mikir apakah ini diterima atau enggak. Karena kan di sini sistemnya adalah kita hanya sekedar sharing aja gitu. Bisa jadi manfaat, bisa jadi belum manfaat buat orang lain. Oke, semoga membantu.
Ini ada Mbak Cecilia. Kak, kalau ingin membuat konten tertentu tapi bukan dari background tersebut, bukan expert tapi tertarik sedang belajar mendalami dari pengalaman sehari-hari. Apakah itu gak apa-apa atau jangan dilakukan dulu? Guys, saya adalah jurusan sastra Inggris. Jadi I'm an English department gitu. Itu adalah expertise saya dari pendidikannya, maksudnya di sisi backgroundnya gitu. Tapi saya selalu share tentang digital marketing, soal Instagram, soal TikTok misalkan, karena itu passion saya gitu. Walaupun saya bukan expertise di situ, saya bukan anak alumni bisnis, tapi kan saya passion di situ dan saya punya pengalaman di situ, dan itu cukup kuat untuk menjadi sebuah konten. Karena nggak harus kok sekolah bisnis untuk sharing tentang bisnis, nggak harus kok sekolah tentang menjadi chef untuk sharing tentang kuliner, nggak harus kok untuk belajar otomotif selama 4 tahun untuk sharing tentang otomotif. As long as you have a passion, you love to share that, ya udah share aja. Oke, nggak harus expert kok. Semoga membantu. Mas Fardi yang super, Masya Allah, jangan dong, saya juga masih belajar ya. Kalau develop konten untuk pasar di Indonesia, maka postingan kita mending pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tergantung kita ingin targetnya siapa gitu. Kalau memang ingin target yang memang menengah ke atas ya, orang yang well educated, orang yang punya kapasitas bahasa Inggris yang bagus, ya udah pakai bahasa Inggris saja, it's okay. Tapi memang kalau kita ingin targetkan adalah orang-orang yang biasa, yang bukan berarti bahwa nggak tahu bahasa Inggris juga well educated ya, bukan. Maksudnya kita ingin target yang orang biasa-biasa aja, yang bukan terlalu memperdulikan yang bahasa Inggris, ya udah fokus ke situ. Intinya audiensnya siapa, fokus di situ. Oke, semoga membantu. Townspeak, wow. Jadi guys, ini Townspeak adalah salah satu bisnis saya yang pertama kalinya waktu saya gagal ya di usia 19 tahun. Jadi yang saya bangun itu bisnisnya bisnis bahasa Inggris pada saat itu lagi maba ya, 2013 enggak sih, apa 2014 ya. Itu teman-teman saya lagi fokus kuliah tuh ya, saya lagi fokus untuk ngebangun bisnis saya ya, sewa ruko. Pada saat itu punya karyawan S1, dan setahun kemudian apa 2 tahun kemudian bisnisnya bangkrut dan meninggalkan banyak banget utang. Dan itu adalah pengalaman yang membentuk saya hari ini. Jadi kawan-kawan yang masih muda, gak apa-apa kita habiskan jatah gagal kita di usia muda, karena itu yang akan membentuk diri kita. Pada saat bisnisnya saat ini kena badai, kena ini, jadi biasa aja, kayak ya udah saya juga pernah alamin gitu, jadi biasa aja jadinya. So sometimes kita dijatuhin sama Tuhan karena ada suatu hal yang ingin dibentuk dari diri kita, biar pada saat ada ujian selanjutnya kita udah siap untuk lewatin ujian itu. Oke, semoga membantu. Ini nggak nanya ya tadi, ini kayak siswa saya dulu deh, Mas Imam. Kak, kalau desain selama ini pakai apa ya? Saya pakai Keynote ya, PowerPoint-nya Apple. Jadi pakai Keynote aja, karena saya bukan graphic designer ya. Kalau lihat desain saya juga nggak yang terlalu perfect kok. Biasa ada yang nggak simetris, ada yang belok-belok misalnya, nggak apa-apa, kan masih belajar. Jadi bukan soal desainnya gimana, intinya fokus ke value-nya aja. Apa yang ingin kita sampaikan, semoga nyampe ke audiensnya kita. Oke, semoga membantu. Sekali-kali live bareng viewers dong Kak. Oke, yang mau live bareng silakan. Sekarang udah jam berapa sih? Oh, masih ada waktu 15 menitan. Yang ingin live bareng silakan request aja di sini. Siapkan pertanyaannya, singkat, padat dan jelas ya, biar banyak yang nanya-nanya juga. Request aja guys. Wah, langsung banyak nih yang request. Saya mau bikin personal branding tapi gak pede di sosial media. Gimana ya mulainya? Bikin video tapi waktu di replay malu sendiri. Guys, sampai saat ini pun kalau misalkan saya nonton YouTube saya ya, kayak, duh kok gini sih Far? Kok gini sih? It's normal gitu, karena sebagai introvert ya khususnya, kayak kita tuh kadang merasa, duh ini bagus nggak sih? Kayaknya ini kurang gitu. Ya nggak apa-apa, tetap di postingannya, nggak usah dilihat gitu. Itu yang saya lakukan. Setelah saya posting di YouTube guys, saya nggak lihat video saya lagi gitu. Makanya anak-anak sosial kreatif, tim-tim saya biasanya kalau saya lagi di kantor, itu video saya dibuka di monitor, dipasang lebar, karena saya nggak suka gitu lihat video saya. Dan itu normal kok, intinya ya udah pada saat udah posting nggak usah lihat videonya lagi gitu ya. Semoga membantu. Kak, apakah personal branding bisa dilakukan di status WA? Bisa sih, bisa banget, cuma nggak ada rumahnya gitu. Orang pada saat ingin ke kita
ya jadinya satu arah doang dong, jadi langsung ke kita udah, karena kan WhatsApp memang bukan sebagai social networking, tapi memang dia tuh sebagai gimana ya, dia juga social networking sih, cuma nggak ada platform untuk menyediakan kita untuk berkarya. Itu sih yang jadi missnya di WhatsApp. Oke, semoga membantu. Oh, banyak banget ya pertanyaannya ya. Oke, kita wait. Bang, bagi duit dong. Kerja. Gak sih, yang paling penting ketika kita masih muda tuh kayak it's actually really gampang pada saat ada seorang kaya kasih kita uang, ya udah gitu, dapat 1 juta dan udah selesai gitu. Mending diajarin gitu gimana dapat 1 juta. Saya sih mindsetnya kayak gitu, dan memang itu yang diajarin sama ayah saya waktu kecil gitu. Intinya kalau pengen dapat sesuatu ya kamu harus usaha gitu. Bahkan uang jajan saya waktu kecil itu kayak seumuran saya biasanya dikasih 5 ribuan, saya cuma dikasih 500 rupiah pas 1.000 ya pada saat itu ya. Jadi memang dari kecil itu kawan-kawan harus punya mindset bahwa kalau ingin dapat sesuatu ya kita harus usaha gitu, jangan minta. Kalau mau minta, kita minta ilmunya gitu, ilmu gimana dapetin itu biar kita bisa dapat lagi jangka panjang. Oke, kita coba dulu untuk wait ya. Wah, banyak yang request nih. Wait, siapa ya akan kita terima duluan ya? Rizky dulu nih. Ini ada 40 nih yang request. Halo Hai Kak. Mas. Hi, Halo. how are you? I'm fine, thank you so much. Great. Wah, gak nyangka banget sih di accept requestnya. Dari mana? Dari mana? Dari Depok. Oh, Masya Allah. Oke, silakan. Iya, jadi first of all, thank you so much. Kak, your content is amazing. Thank Suka you. banget sama kontennya. Jadi sebenarnya awalnya mau mulai microblog juga, inspired by Kak Fardi juga gitu. Oke, thank Jadi you. aku background dari psikologi. Oh, Jadi wow. jadi mau coba untuk start gitu ya, untuk share apa yang dipelajarin gitu. Tapi kayak masih bingung kira-kira kalau misalnya untuk start ada personal brandingnya itu dan juga untuk kontennya itu better jadwalnya itu kayak setiap hari atau mungkin kayak awal-awal dulu atau gimana gitu. Oke, kalau saya sih soal psikologi ya, ini masih jarang banget kalau saat ini tentang apa seorang digital creator yang sharing psychology, apalagi banyak banget anak-anak muda yang depresi, hal-hal yang ya you guys know more kayak gitu. Nah, saran Yap. saya adalah nggak apa-apa, nggak harus posting setiap hari di awal-awal karena kan masih proses belajar, masih kuliah ya. Oke. Udah lulus sih sebenarnya, udah kerja. Oke. Angkatan berapa? 2015 masuknya, terus lulus 2019. Oke. Sangkatan lah ya. Oke, jadi Asik. jadi ya gitu. Intinya mulai dulu untuk lihat digital creator yang di luar dari Indonesia yang sharing psikologi, apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama, biar dapat referensi. Hal yang kedua, mulai pelan-pelan untuk testing marketnya Mas gitu. Mulai Mas Rizky kan ya. Jadi mulai sharing tentang psikologi. Ya udah, saya buat microblog dulu tentang hal ini. Responnya gimana ya gitu. Nah, dan memang di awal nggak harus posting setiap hari, mungkin bisa 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Cuma pada saat udah sebulan, 2 bulan, ya memang udah wajib untuk posting tiap hari. Like, you don't have to have more quality content setiap hari, nggak harus juga. Intinya itu akan melatih Mas Rizky-nya juga. Itu sih, I think you guys, kamu bisa kok untuk dominate psychology market di Indonesia. Jadi kayak lebih ke slowly but sure dulu kali ya, kayak kenalan dulu untuk konten dan lain sebagainya. Baru kalau udah ketemu patternnya, baru bisa dimulai untuk upload kontennya mungkin tiap hari gitu ya Mas ya. Betul. Pelajari dulu trennya gimana. Oke. Sip. Thank you banget Kak. Bye. Thank you. Bye. Ya. Oke. Asik juga ya ngobrol sama orang lain ya. Thank you Mas Rizky. I get new insight juga dari Mas Rizky. Kita terima lagi yang lain. Wait. Halo. Hai, how are you? Iya. Ini aku Novi, Tumang sih panggilannya. Hai Tumang, dari mana? Aku lagi isip di Kalimantan. Dokter Oh, wow. internship. Great. Yeah. Lagi koas ya?
Enggak, internship. Internship. Oh, lagi Internship. internship. Iya, internship. Tahu internship kan? Iya, internship. Iya, magang kan? Iya. Magang kayak pengabdian sama negara gitu kalau di Indonesia. Setahun. Oh, oke. Great. Oke, silakan. Ya mau nanya nih, kan aku lagi rencana nih mau bikin konten seputar tentang medis gitu kan. Cuman bingungnya tuh gimana cara tadi kan barusan tuh sebenarnya tadi tuh pertanyaannya mau tak tanyain juga yang sebelumnya tuh kayak waktunya kapan-kapan aja harus ngupdate-nya, apakah langsung gitu. Terus mau nanyanya gimana supaya bisa nge-up, apakah harus pakai hashtag atau nge-tag itu penting untuk pada saat di-update gitu. Oke, jadi kalau soal update-nya mau tag oral atau enggak, menurut saya enggak apa-apa, saat normal. Yang paling penting itu yang di tag itu memang adalah health influencer yang memang ada hubungannya sama kontennya Mbak gitu. Itu yang pertama. Kedua, itu yang paling penting itu sebagai fondasi di bidang kesehatan itu, karena kan bahasa kesehatan itu kan agak-agak tinggi ya, apalagi orang kayak saya ini yang masih manusia bingung-bingung gitu, kayak ini bahasanya gimana. Nah, itu yang menjadi PR, gimana caranya menyampaikan sesuatu hal sesimpel mungkin. Ya, itu yang saya lakukan di Instagram saya, digital marketing, tapi pembahasannya yang simpel aja, karena itu yang akan menjadi konten yang akan menang untuk Mbak sendiri gitu. So, di awal-awal nggak apa-apa pakai hashtag kesehatan atau apa, riset dulu, terus mulai untuk tag dengan konten-konten akun-akun influencer yang di bidang kesehatan, boleh juga, gak ada masalah gitu. Tapi kadang-kadang tuh susahnya kalau kita yang masih followersnya kecil gitu kan, sebenarnya kan kalau mau nge-up itu kan ngambilnya ya kayak semacam pansos gitu ya, semacam pansosnya. Jadi kan that's fine. Ya gimana? Maksudnya kayak kita misalnya nih, saya ngundang narasumbernya dari dokter yang emang sudah followersnya tinggi gitu. Cuman kadang-kadang susah kebaca sama mereka karena mereka udah banyak DM. Misalnya saya mau ajakin untuk menjadi narasumber kayak gitu. Oke, ada dua hal yang Mbak bisa lakukan. Pertama yang tadi, tetap nggak apa-apa approach orang yang jauh lebih tinggi daripada kita. Even kayak 100.000 followers, 1 juta, nggak apa-apa, setidaknya kita di-notice. Kedua, sadar bahwa memang yang pertama ini agak sedikit tidak mudah. Kedua, mulai cari influencer yang lagi growing juga kayak Mbak gitu, yang mungkin followernya masih 5.000 atau 10.000, setidaknya dia masih welcome untuk kita. Jadi ada dua hal yang bisa menjadi benefit biar akunnya bisa grow. Intinya gitu sih, sambil ambil yang gede, juga jangan lupakan yang kecil-kecil. Gitu sih. Oke? Oke. Semoga membantu ya. Iya, makasih banyak ya. Bye. Sukses. Oke, siap. Duh, tambah banyak nih. Sekarang udah jam berapa sih? Oke, kita terima lagi deh. Betul, itu masa pansos itu nggak masalah. Nggak masalah kok. Selama niat kita benar, nggak ada masalah. Karena kan untuk manfaat juga gitu. Halo? Hai. Halo. Hai, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Namanya Hai, Kak. siapa, Mas? Alhamdulillah. Andy. Oke, Mas Andy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, gak nyangka bisa di-save. Thank you, Mas. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, saya mau ya, jadi saya lagi nge-build personal branding nih, masih mulai nih. Iya. Nah, masih ragu untuk sharing-sharing karena pertama kan belum expert dan ada hal-hal yang belum pengalaman gitu, baru saya tahu gitu. Apakah itu tetap boleh di-share atau gimana, Mas? Oke, kalau saya sih seperti yang tadi saya bilang ya, nggak apa-apa kok untuk sharing sesuatu, misalkan nih, Masnya di bidang apa? Saya anak PT gitu, yang belajar mapan tanpa cicilan ceritanya, dan nge-share positif mindset gitu. Oh, oke, lebih ke wellness gitu ya? Iya. Oh, great. Ya udah, sharing aja dari situ, walaupun mungkin ada influencer yang lebih expert daripada Masnya, yang memang jago banget di situ, dan Masnya mungkin masih baru proses belajar, nggak masalah gitu, karena dari situ pada saat kita buat konten, Masnya kan pasti belajar juga kan untuk dapat riset, untuk melakukan ini, dan itu yang kita akan mulai bertumbuh gitu. Saya aja share tentang Instagram marketing di 2018 pada saat followersnya masih 1000-an. Intinya saya melihat bahwa diri saya hari ini memang masih 1000, tapi saya mau belajar gitu. Pokoknya saya sharing apa yang saya lakukan karena masih banyak orang yang belum bisa dapetin 1000 follower. Ya udah, saya targetkan market itu. Jadi kalau misalkan Masnya belum bisa mampu untuk di bidang yang paling expert, ya udah jangan target yang gede gitu, karena nanti kita kelihatan kecil. Intinya kita masih banyak kok orang yang butuh wellness
mindset yang mereka masih bingung mau mulai dari mana gitu. Fokus di situ aja sih ke impact-nya. Kalaupun nanti ada yang cuap bilang wah sok banget masih juga baru, ya bodo amat gitu. Terus sih Mas. Iya sering banget sih. Oke. Oke, Gitu aja Mas siap. Fadli. Thank you Mas. banget. Sukses Ya, Bye. Assalamualaikum. Makasih, bye. Oke, siap. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Ini banyak-banyak request. Semoga membantu ya guys. Saya sangat excited sekali nih malam hari ini. Respon kawan-kawan luar biasa. Oke. Wait ya. Siapa lagi? Masih ada waktu, 5 menit lagi. Aduh, Hai. hai Mas. Hai, how are you? Ini saya kan kemarin saya pasien sembuh dari COVID. Puji Tuhan sudah sembuh. Wow. Ya saya, suami Sangat saya senang juga. dengarnya, Mbak. Namanya siapa? Fiona Batubara. Ini suami saya. Oke. Hai, Mas. Puji Tuhan kami sembuh dari COVID. Kemarin kami ada buat YouTube tentang bagaimana perjalanan kami di YouTube gitu kan selama menghadapi COVID. Nah, lalu teman-teman saya minta YouTube kedua bagaimana cara hidup dengan anak saya karena anak saya kan kami isolasi mandiri di rumah gitu. Maksudnya ide untuk YouTube kedua biar orang nggak bosan. Oh gitu. Oke. Jadi gini, Mbak harus sadar bahwa topik tentang COVID ini memang lagi naik banget saat ini dan nggak apa-apa dimanfaatin untuk buatin konten yang seperti itu. Tapi kedua, memang harus cari ciri khas yang memang represent keluarganya Mbak gitu. Karena Mbak Fiona ini harus jangan hanya tentang COVID doang nanti ujung-ujungnya, karena kan yang bahas COVID tuh udah banyak banget gitu. Intinya saat ini nggak apa untuk bahas sesi 2-nya tentang COVID, gimana caranya ngejaga anak pada saat harus self distancing misalkan, tapi juga harus mikir apa yang harus saya bahas untuk menjadi konten biar orang lain tetap bisa konsumsi ya. Jadi hal-hal yang memang sesuai dengan passionnya Mbak Fiona, sesuatu hal yang memang disukai, itu yang di-merge dengan COVID ini. Karena kan COVID ya semoga cepat selesai, pada saat ini udah selesai kan, ya kontennya juga akan mulai turun juga, right? Oke. Terima kasih ya udah di-accept. Sukses selalu. Amin. Oke, guys, mungkin cukup sekian. Ini ada masalah dengan iPad saya. Kok jadi hitam ya? Wait ya. Oke, muncul kembali. Siap. So, mungkin itu aja kali ya. Thank you so much untuk kawan-kawan semua. Saya sangat excited sekali udah sharing malam hari ini. Pokoknya kita saling mendoakan, dan kawan-kawan harus highlight bahwa saya sharing di media sosial bukan berarti bahwa saya expert, bukan berarti bahwa saya adalah orang yang hebat. Saya juga masih belajar kok ya. Jadi kita saling support lah. Pokoknya di sini bukan siapa influencer, siapa content creator. We are family, right? Cukup sekian, sukses untuk kita semua. All the best for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.